Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2131 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 24 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini kita belajar dalam kitab Amsal, dan kita tahu bahwa kitab Amsal itu kalau kita terus membaca, kita betul-betul menghayati, mengerjakan, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan semakin hari semakin bijaksana, semakin hari semakin dipenuhi hikmat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 poin dari kebenaran firman Tuhan yang saya mau sharingkan bagi kita semua. Yang pertama, perhatikan ayat 24 dan ayat 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Haleluya. Pesan firman Tuhan kepada kita semua yang pertama, jangan pelit. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini kalau kita belajar, saudara, kita dapat menangkap pesan di sini bahwa kita anak-anak Tuhan itu harus jadi berkat. Amin. Kita harus berbagi berkat dengan sesama kita. Haleluya. Sudah perhatikan, ada yang menyebar harta, suka memberi, suka menolong, suka memberkati orang. Firman Tuhan ini katakan, tetapi bertambah kaya. Amin. Mereka tidak berkekurangan, tapi justru semakin hari semakin diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang menghemat secara luar biasa. Mereka takut untuk membelanjakan uang mereka, sangat-sangat perhitungan, namun selalu berkekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, kalau kita memberkati, kita pasti diberkati. Amin. Itu hukumnya. Kalau saudara mau diberkati, saudara harus memberkati. Saudara harus berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Bapak Ibu Saudara, saudara gak akan rugi kalau saudara menabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba Tuhan, untuk orang-orang yang di sekeliling kita yang sedang dalam kesusahan. Saudara tidak akan rugi, malah saudara akan diberkati dengan luar biasa. Amin. Jadi saudara jangan pelit. Firman Tuhan ini di ayat 25, perhatikan, berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi apa? Diberi kelimpahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat-sangat percaya kalau saudara memberkati orang,
yang ada di sekitar saudara, Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Sehingga saudara menyebar harta tetapi bertambah kaya. Haleluya. Secara hitungan matematika, orang yang menyebar harta sudah pasti hartanya berkurang. Tapi firman Tuhan ini katakan, saudara, firman Tuhan ini berkata kepada kita semua bahwa orang yang memberi berkat diberi kelimpahan. Ini terjadi kepada Bill Gates dan juga Warren Buffett, saudara. Satu ketika, Bill Gates memberikan sumbangan dana sosial itu sampai triliun, saudara. Secara hitung-hitungan matematika, kekayaannya dia pasti berkurang. Tapi apa yang dipublikasikan oleh majalah Forbes, orang yang paling kaya pada zaman itu adalah Bill Gates. Padahal secara manusia, dia baru keluar uang yang begitu besar, triliunan. Tapi dia justru menjadi orang yang paling kaya di tahun itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa ketika kita memberkati orang, berbagi kasih, kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saudara, saya percaya karakter orang kaya pasti memberi. Karakter orang miskin pelit, saudara. Banyak juga orang yang kaya, tetapi mental miskin. Pelitnya luar biasa. Saya mau bilang, saudara, orang yang pelit, kikir, demit, saudara, tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Jadi saudara jangan pelit, berbagi kasih. Lihat orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan, berbagi dengan mereka, saudara. Saudara nggak akan rugi, saudara nggak akan miskin, malah saudara tambah diberkati. Amin. Jangan sampai saudara menjadi sama seperti orang kaya dan Lazarus yang meminta-minta itu. Saudara, orang kaya itu mati dan dia dicampakkan ke dalam api yang kekal dalam neraka. Karena apa? Tidak mau berbagi dengan Lazarus yang miskin itu. Saudara, karena Lazarus itu susah, dia terus berdoa, Tuhan beri saya makan makanan hari ini. Dia selalu berseru kepada Tuhan, gerakan orang kaya ini untuk dapat memberi makan kepada saya. Saudara, saya percaya itu isi doa dari Lazarus yang miskin itu. Makanya tidak heran ketika dua-duanya mati, orang kaya itu masuk neraka, sementara orang miskin yaitu Lazarus itu ada di pangkuan Abraham. Oh haleluya. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati Tuhan, jangan pelit. Tujuan saudara diberkati untuk jadi berkat bagi orang lain. Jangan makan sendiri, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang pertama, jangan pelit. Yang kedua, ayat 26, perhatikan. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Saudara, saya menangkap pesan di sini. Yang kedua, jangan serakah. Saudara, lihat dan perhatikan. Dalam firman Tuhan ini, siapa menahan gandum? Artinya dia berlimpah-limpah. Dia tahan gandum ini untuk tidak dijual. Dia berarti hanya mau makan sendiri, saudara. Dia nggak mau peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang kelaparan, yang datang ngemis-ngemis untuk membeli gandum kepada dia, tetapi dia tidak jual, dia tidak berikan. Dia tidak mau peduli dengan keadaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Pokoknya fokus dia adalah dirinya sendiri. Dia sangat-sangat egois. Saudara, firman Tuhan yang berkata, jangan serakah. Saudara, firman Tuhan ini dengan jelas kepada kita berbicara, siapa menahan gandum, menahan berkat untuk orang lain, mereka akan dikutuki. Saudara, kalau saudara jadi orang pelit, saudara nggak akan umur panjang.
orang-orang pasti doain saudara yang jelek-jelek, saudara. Jadi bertobat, saudara. Jangan pelit. Kalau saudara suka memberi, saudara pasti umur panjang. Orang pasti berdoa buat saudara untuk umur panjang, kesehatan, kekuatan, berkat-berkat terus tercurah dalam kehidupan saudara. Itu isi doa orang-orang yang menerima berkat dari saudara. Tapi kalau saudara pelit, saudara doa orang-orang yang ada di sekitar saudara itu jelek-jelek. Kalau saudara pelit, makanya saudara jangan pelit dan jangan serakah. Jangan mau menang sendiri. Jangan egois. Nah, saudara perhatikan ayat 26b. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan menutupi atau menahan berkat untuk orang lain. Saudara, kita belajar dari bangsa Israel, di mana mereka diajar Tuhan untuk mengelola ladang tanah mereka tahun pertama sampai tahun ke-6. Ada tahun Sabat, tahun ke-7 itu hasil panen dari kebun atau ladang yang mereka kelola itu tidak boleh mereka ambil. Itu tidak boleh mereka jual. Itu dikhususkan kepada orang-orang yang tidak mampu, miskin, yatim piatu. Mereka boleh masuk ke pekarangan kebun ladang saudara untuk mengambil hasil ladang yang saudara punyai. Saudara, dari sana kita diajar bahwa anak-anak Tuhan, umat Tuhan itu tidak boleh serakah. Amin. Anak-anak Tuhan dilarang serakah. Saudara yang dikasih Tuhan, masing-masing kita sudah diberikan porsi sesuai dengan kemampuan kita. Semua sudah tersedia, saudara. Kalau kita semua sudah mendapat bagian, jangan mengambil bagian orang lain. Kalau saudara sudah mendapat harta warisan, saudara, jangan pindah-pindah patok, saudara. Jangan mau merebut harta milik orang lain dengan cara-cara yang tidak benar. Jangan, saudara. Saudara akan dikutuk kalau saudara serakah. Saudara sudah dapat berkat, tapi saudara bilang, oh belum. Saudara akan kena kutuk. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan serakah. Kalau saudara dapat lebih, berbagilah dengan orang lain. Maka Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, ayat 27. Perhatikan. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan, akan ditimpa kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pesan yang ketiga kepada kita semua, kejarlah kebaikan. Amin. Mari kita mau melakukan hal-hal yang baik di akhir-akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau terus menabur kebaikan. Amin. Karena kita sudah belajar, saudara, apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai. Kalau satu kebaikan yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita itu dampaknya luar biasa, saudara. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau terus mengejar kebaikan. Kita lakukan semua hal-hal yang baik dalam hidup kita. Pertanyaan saya sederhana kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudahkah kita hari ini sudah berbuat baik? Saudara yang tahu. Kalau belum, saudara mari besok kita melakukan hal-hal yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Amin. Saudara, di saat kita mengejar kebaikan, oh Tuhan berkenan kepada kita dan Tuhan akan berkati saudara dan saya dengan luar biasa. Kalau kita mengejar kejahatan, yang kita lakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara akan ditimpa dengan kejahatan itu. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau mengejar hal-hal yang baik.
kita mau lakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari, menolong teman kita, membantu mereka yang dalam kesusahan, menolong mereka yang ada dalam pergumulan, meneguhkan, menguatkan mereka yang lemah, dan lain sebagainya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau mengejar kebaikan. Ada banyak sekali orang, padahal dia bisa bantu, tapi dia berkata, kita sama-sama doakan. Padahal dia bisa bantu. Temannya itu hanya membutuhkan makan, yang nasi bungkus yang mungkin hanya berharga 10.000. Tapi temannya itu berkata, oke, kita doakan bersama-sama. Padahal di dompetnya dia ada banyak uang, atau uangnya cukup untuk membelikan makanan buat temannya yang sedang kelaparan itu. Tapi dia berkata dengan rohaninya, kita doakan. Saudara, Tuhan mau saudara dan saya menjadi jawaban doa. Amin. Kalau saudara punya saudara mari jadi berkat bagi orang itu. Amin. Dengan begitu kita berbuat baik. Di saat kita ada dalam persoalan pergumulan, sepertinya kita hanya sendirian, tapi kita sebelumnya sudah menabur kebaikan demi kebaikan. Di saat saudara terdesak, di saat saudara terhimpit, di saat saudara tertekan, Tuhan pasti akan menolong saudara. Karena taburan-taburan kebaikan yang saudara lakukan. Saudara menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Di saat saudara susah, Tuhan akan menolong saudara. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah belajar bahwa ketika kita melakukan kebaikan itu sendiri, kebaikan itu yang akan kembali kepada kita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari orang-orang Israel. Mereka itu sangat-sangat menghormati, menghargai, mengasihi orang-orang yang merantau. Kenapa? Karena mereka juga pernah mengalami itu. 400 tahun mereka merantau dan mereka jadi budak. Makanya saudara, Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel, kalau ada orang-orang yang merantau, perhatikan mereka. Saudara, kalau saudara punya anak di perantauan, mungkin dia sekolah atau dia bekerja dan lain sebagainya, saudara. Terus saudara berhadapan dengan orang yang merantau dan dia ada di sekitar saudara. Bantulah mereka kalau mereka dalam kesusahan. Karena di saat kita berbuat baik, itu akan kembali kepada kita kebaikan-kebaikan itu. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, perlakuan-perlakuan baik yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita sendiri. Makanya saudara, mari kita mau mengejar kebaikan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar ada 3 pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama, jangan pelit. Anak-anak Tuhan jangan pelit. Namanya kita diajar tentang kasih. Kasih itu kan arti lain kasih apa? Memberi. Jadi anak-anak Tuhan itu pasti kasih. Pasti suka memberi, tidak pelit. Yang kedua, jangan serakah. Kalau saudara sudah dapat berkat, saudara jangan semua hanya untuk saudara, berbagilah. Kalau saudara sudah dapat bagian, jangan ngambil bagian orang. Jangan fokus pada diri kita, tapi mari kita mau berbagi dengan sesama kita. Kita jadi berkat buat mereka. Amin. Dan yang terakhir kita belajar, kejarlah kebaikan. Karena di saat kita mengejar kebaikan, apa yang kita lakukan semua baik itu akan kembali secara otomatis pada diri kita sendiri. Tergantung kebaikan atau kejahatan yang kita lakukan. Saya percaya kalau kita melakukan hal-hal yang baik, maka kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada.
biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada, dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan pelayanan, mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan yang datang dari Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.